Qin Yichen mundur beberapa langkah, melihat tubuh binatang yang secara bertahap semakin besar di depannya dengan kewaspadaan di wajahnya. Tubuh besar, yang sudah sebanding dengan bukit, membengkak lagi, dan ketika dia melihat ke atas, itu sebenarnya agak menutupi langit. Dalam adegan seperti itu, Qin Yichen dengan bijak memilih untuk mundur. Tapi ini juga diderita oleh Patriark Zongtian yang terjebak di tubuh monster itu. Perubahan mendadak itu mengejutkan Patriark Zongtian. Ketika dia diliputi oleh kegelapan, dia buru-buru membungkus dirinya dengan kabut hitam, berhenti mengayunkan tombaknya, dan menerima lonceng dan peluit itu. Pokoknya, cepat dan serang. Aku akan keluar dari tempat neraka ini kapan-kapan. Meskipun Siang Qin Yichen mentransmisikan suaranya seperti ini, dia cukup terkejut melihat pemandangan di dalam tubuh binatang itu. Meskipun sekelilingnya gelap gulita, itu tidak terlihat seperti perut monster, tetapi lebih seperti gua. Itu sedikit lembab di dalam, tapi tidak ada yang lain. Adegan kosong seperti itu mengejutkan Patriark Zongtian. Mungkinkah, apakah ada peluang di sini? Adegan aneh seperti itu menyebabkan banyak spekulasi di hati Patriark Zongtian. Menurut lingkungan di dalam gua, keanehan juga berarti kesempatan. Meskipun akan ada beberapa bahaya dalam proses menjelajahi kesempatan. Tetapi di depan kesempatan, ini bukan apa-apa. Patriark Zongtian mengambil pikirannya dan menyampaikan berita bahwa dia membutuhkan bantuan untuk Qin Yichen. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan waktu dan mencari sebentar di tubuh binatang ini. Qin Yichen membuat serangan shock di luar, dan sepertinya dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Faktanya, semua latihan Qin Yichen diledakkan di luar binatang buas, dan bahkan batu pecah dikontrol dengan hati-hati oleh Qin Yichen, tanpa mengganggu binatang buas yang sedang menikmati makan besar. Yang dia butuhkan hanyalah menunda waktu dan melihat apakah pil obat yang dibuat Fatih efektif. Adapun hidup dan mati Patriark Zongtian, Qin Yichen benar-benar tidak peduli. Seorang teman Tao yang sudah meninggal bukanlah seorang Tao yang miskin. Setelah serangan shock lainnya, Qin Yichen sedikit terkejut, mengapa Patriark Zongtian masih mentransmisikan suaranya kepadanya. Anda harus tahu bahwa ketika dia akan digigit sebelumnya, itu adalah niat membunuh yang sangat dingin. Pada saat itu, dia berada dalam kegelapan. Dan meskipun dia tidak dapat melihat pemandangan dalam kegelapan, Qin Yichen tahu satu hal, yaitu, jika dia ditunda untuk sementara waktu, dia pasti akan digiling menjadi daging. Bagaimana Patriark Surgawi ini, Hede Heneng, dapat tinggal di tubuh binatang itu untuk waktu yang lama? Qin Yichen sedikit mengernyit. Tuan, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Patriark Zongtian yang berada di perutnya dengan hati-hati mengeluarkan batu dari dalam perut monster di bawah penutup kabut hitam. Dengan jentikan tangannya, cahaya menyala dari tangannya, dan dia bisa melihat dengan jelas apa yang ada di tangannya. Patriark Zongtian hampir berkeringat dingin. Apa yang dia pegang di tangannya adalah batu yang semerah darah. Batu api. Marmer api adalah sumber daya penting yang hanya dapat dihasilkan oleh beberapa bidang bintang. Marmer ini memiliki posisi yang tak tergantikan dalam pengobatan dan penempaan penyihir. Melihat sekeliling dengan cepat, Patriark Zongtian menarik napas dalam-dalam. Di sekelilingnya, jelas ada awan api yang penuh, padat, bahkan lebih padat dari urat biji. Tubuh monster ini sebenarnya mengandung harta seperti itu. Tidak, aku harus membawa benda ini kembali ke keluarga Zongtian sesegera mungkin, agar tidak diperoleh oleh keluarga lain. Patriark Zongtian mendengar transmisi suara Qin Yichen dan membuat alasan dengan santai. Aku baik-baik saja, terjebak di tenggorokan monster itu. Setelah selesai berbicara, Patriark Zongtian buru-buru memasukkan batu api di sekitarnya ke dalam cincin penyimpanan. Setiap kali dia melepas satu, batu api lain muncul dalam waktu singkat. Dia mengisi cincin penyimpanan yang dibawanya dan menghilang. Batu api ini setengahnya sen lebih sedikit. Patriark Zongtian sangat gembira. Dengan batu api ini, ada banyak sumber daya budidaya yang bisa ditukar. Saya hanya benci ketika saya meninggalkan gua, saya tidak membawa cincin penyimpanan yang cukup. Tepat ketika Patriark Zongtian penuh dengan kebanggaan, Qin Yichen, yang berada di luar, juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Dalam kesadaran Qin Yichen, tubuh raksasa ini telah sepenuhnya terbuka, dan ada urat biji besar di bawah tubuh, dan dia duduk di urat biji ini. Mata Warcraft Orde 8 yang bersembunyi di bawah tanah sedikit membungkus sejenak. Qin Yichen dikejutkan oleh gerakan antropomorfik seperti itu. Ada emosi manusia yang mirip, serta ekspresi yang menghilang dalam sekejap. Oh, ini masalah besar. Tepat ketika Qin Yichen hendak pergi, suara Patriark Zongtian datang lagi. Bantu aku, ingat batu saat aku berangkat, bantu aku melubangi sana. Qin Yichen mengangkat alisnya. Kamu belum mati? Wajah Patriark Zongtian membiru. Ketika saya mengendalikan binatang buas ini, saya harus meminta Anda untuk berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan, menjebak saya seperti ini, dan mengharapkan saya mati. Ingat, aku tidak akan pernah melepaskanmu kali ini. Dia memarahi sebentar, dan membanting tinju ke batu awan api,
Patriark Zongtian mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya. Tidak apa-apa, binatang buas ini tidak bisa membantuku. Cepat dan bantu aku, dan aku akan bisa melakukannya tanpamu. Janji santai seperti itu, Qin Yichen masuk dari telinga kiri dan langsung keluar dari telinga kanan. Tidak mungkin bagi Patriark Zongtian untuk tidak tahu bahwa dia telah berselisih dengan sekte pembunuh dewa dan keluar dari gua. Semua janji ini hanyalah cek lisan, dan siapapun yang mempercayainya adalah bodoh. Tetapi perilaku Patriark Zongtian memang tidak normal, dan perilaku monster ini bahkan lebih abnormal. Yah, setelah 3 napas, kita akan bergabung. Qin Yichen mengendalikan hantu harimau putihnya yang besar dan datang ke posisi sebelumnya dari Patriark Zongtian. Bukan kebaikan untuk menyelamatkan Patriark Zongtian, tetapi dia ingin tahu apa yang coba dilakukan monster itu. Pisau gila Xuanbai. Di bawah dorongan perubahan Xuantian harimau putih, Xuanbai Quamblet berubah menjadi 100 meter. Harimau putih berdiri tiba-tiba, meraih pedang dengan kedua tangan, dan menebas ke arah tubuh monster itu. Merobek. Luka sepanjang 100 meter muncul dengan tenang. Dan Patriark Zongtian yang berada di tubuh binatang itu melihat kecemerlangan yang tiba-tiba muncul. Dan tubuh itu menyatu dengan kabut hitam, dan lukanya menyembur keluar. Hal yang paling aneh terjadi pada Qin Yichen. Sampai Patriark Zongtian pergi, tidak ada gerakan monster untuk menghentikannya. Ini sangat tidak normal. Hati Qin Yichen tiba-tiba naik, dan semua perhatiannya tertuju pada monster itu. Tanpa menunggu untuk bertindak, ia mundur hampir 1000 meter terlebih dahulu. Melihat binatang besar ini seperti bukit dari kejauhan, Qin Yichen merasa sedikit bingung. Jangan menonton pertunjukan. Apa yang coba dilakukan ini? Qin Yichen ingin meminta bantuan Athena, tetapi Athena seolah menghilang tanpa jejak dan tidak merespon sama sekali. Dalam keputusasaan, Qin Yichen datang langsung ke Athena, memandangi kecantikan ini yang sedang menonton pertunjukan dengan santai, dan meninjunya secara langsung.